teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai proses cost 1 nature and karakteristik atau biaya proses pertama, yaitu dengan sifat dan karakteristiknya. Yang pertama yaitu definisi. Biaya proses adalah sistem pengumpulan biaya produksi oleh departemen atau pusat biaya. Sementara departemen adalah divisi fungsional utama di pabrik tempat proses manufaktur terkait dilakukannya. Ketika dua atau lebih proses dilakukan dalam satu departemen, mungkin diinginkan untuk membagi unit departemen lebih jauh menjadi pusat biaya. Setiap proses akan ditetapkan sebagai pusat biaya, dan biaya akan diakumulasikan oleh pusat biaya, bahkan oleh departemen. Misalnya yaitu departemen perakitan dari perusahaan manufaktur elektronik dapat dibagi menjadi pusat biaya, yaitu penyiapan bahan, perkabelan, dan penyolderan. Selanjutnya yaitu tujuan. Sistem biaya proses menentukan bagaimana biaya produksi yang dikeluarkan setiap periode akan dialokasikan. Alokasi biaya dalam suatu departemen hanyalah langkah menengah. Tujuan akhirnya adalah menghitung biaya unit total untuk menentukan pendapatan. Selama suatu periode, beberapa unit akan dimulai dan tidak akan selesai pada akhir periode tersebut. Akibatnya, setiap departemen harus menentukan berapa banyak dari total biaya yang dikeluarkan oleh departemen tersebut. Dimisalkan, asumsikan bahwa selama Januari terdapat 2000 unit diproses di departemen A. Selama bulan tersebut, biaya yang dikeluarkan yaitu material langsung sebesar $2.000, tenaga kerja langsung sebesar $1.000, dan biaya overhead pabrik sebesar $500. Pada akhir bulan terdapat 1.500 unit yang diselesaikan dan ditransfer ke departemen B. Tujuan dari sistem biaya proses adalah untuk menentukan berapa banyak dari $2.000 tersebut dari bahan langsung, $1.000 tenaga kerja langsung, dan $500 biaya overhead pabrik berlaku untuk 1.500 unit yang diselesaikan dan ditransfer ke departemen B, dan berapa banyak yang berlaku untuk 500 unit yang masih dapat diproses di departemen A. Berikutnya yaitu karakteristik. Karakteristik sistem proses biaya berkaitan dengan mengalokasikan biaya yang dikeluarkan oleh departemen ke unit-unit yang melewati departemen tersebut. Adapun karakteristik tersebut yaitu 1. Biaya diakumulasikan oleh departemen atau pusat biaya. Kedua, setiap departemen memiliki akun inventaris work in process sendiri-sendiri. 3. Unit yang setara digunakan untuk menyajikan kembali inventaris pekerjaan dalam proses. 4. Biaya unit ditentukan di setiap periode. 5. Terdapat transfer biaya. 6. Total biaya dan biaya unit setiap departemen secara berkala dikumpulkan, dianalisis, dan dihitung. Baik, selanjutnya saya Apriliani Kapota akan menjelaskan mengenai perbandingan job order costing system dan proses costing system, atau perbedaan ataupun perbandingan di antara sistem biaya berdasarkan pesanan dan juga sistem biaya berdasarkan proses. Dalam melakukan perbandingan di antara job order costing system dan proses costing system, kita dapat menggunakan beberapa dasar-dasar perbandingan, yaitu yang pertama, dasar kegiatan produksi. Pada job order costing system, dia menggunakan dasar kegiatan produksi pesanan pelanggan. Artinya, sejumlah pesanan pelanggan, maka sejumlah itu pula kegiatan produksi yang akan dilakukan. Sedangkan kalau dasar kegiatan proses costing system, dia menggunakan budget produksi ataupun
dana yang telah dialokasikan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu. Kemudian dasar yang selanjutnya yaitu tujuan produksi. Pada job order costing system, tujuan memproduksinya yaitu untuk melayani pesanan. Sedangkan kalau proses costing system, dia tujuannya untuk persediaan yang akan dijual nantinya, di mana ia memproduksi produk untuk menjadi persediaan yang akan dijual setelah produk tersebut selesai diproduksi. Kemudian, berdasarkan bentuk produk. Pada job order costing system, bentuk produknya yaitu tergantung spesifikasi pesanan ataupun tergantung keinginan pelanggan. Sedangkan kalau proses costing system, dia bentuk produknya homogen dan standar. Artinya, perusahaan tersebut memproduksi barangnya itu dengan jenis yang sama ataupun dengan spesifikasi standar perusahaannya sendiri, tidak berdasarkan pelanggan ataupun pembeli, tetapi ia berdasarkan produk yang telah diberikan standar pada perusahaan tersebut. Kemudian dasar yang selanjutnya yaitu biaya produksi dikumpulkan. Pada job order costing system, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap pesanan. Artinya, di setiap nomor pesanan tersebut akan dikumpulkan biaya produksinya. Sedangkan kalau di proses costing system, biaya produksinya dikumpulkan setiap satuan waktu. Artinya, biaya produksi dikumpulkan setiap periode produksi selesai. Kemudian yang selanjutnya itu berdasarkan waktu biaya produksi dihitung. Pada job order costing system, waktu biaya produksi dihitung pada saat suatu pesanan selesai diproduksi. Sedangkan pada proses costing system, waktu biaya produksi dihitung itu setelah akhir periode tertentu. Maksud dari akhir periode tertentu adalah setelah produk tersebut dihasilkan ataupun setelah produk tersebut telah memenuhi spesifikasi atau tujuan produksi setiap periodenya. Sedangkan dasar selanjutnya yaitu penghitungan harga pokok. Pada job order costing system, penghitungan harga pokoknya itu sebagai berikut. Harga pokok pesanan tertentu dibagi dengan jumlah produk pesanan yang bersangkutan. Sedangkan pada proses costing system, penghitungan harga pokoknya yaitu harga pokok periode tertentu dibagi dengan jumlah produk pesanan yang bersangkutan. Artinya, dasar penghitungan harga pokok antara job order costing system dan proses costing system itu berbeda, di mana pada job order costing system, dasar penghitungan harga pokoknya itu berdasarkan pesanan. Sedangkan kalau proses costing system berdasarkan periode produksi. Kemudian contoh perusahaan pada job order costing system yaitu percetakan dan lain-lain. Sedangkan pada proses costing system, contoh perusahaannya itu perusahaan semen, perusahaan kertas, perusahaan tekstil, PLN, dan lain-lain. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan mengetahui cara mengakumulasikan biaya berdasarkan proses costing system. Pada pengakumulasian biaya proses costing system ini, dia menggunakan sistem transfer biaya. Apa maksud dari transfer biaya tersebut? Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh. Contohnya yaitu, pada saat departemen pertama memproduksi produk, dia menggunakan biaya sebesar $1. Kemudian, biaya tersebut akan ditransfer kepada departemen kedua ataupun departemen lanjutan produksi sebesar $1. Kemudian, pada saat di departemen kedua ataupun pada saat produksi dilakukan di departemen kedua, biaya yang dikeluarkan sebesar $50 dan departemen kedua menerima biaya yang ditransfer dari departemen pertama sebesar $1. Maka jumlah biaya yang akan ditransfer oleh departemen kedua sebesar $1,50. Sehingga
barang jadi ataupun barang akhir dengan biaya yang diterima yaitu $1,50. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mencari biaya yang ditransfer? Caranya yaitu dengan menghitung biaya yang ditransfer. Dalam hal ini, misalnya kita mencari jumlah unit yang ditransfer oleh departemen pertama terhadap departemen kedua. Caranya yaitu begini: unit in process dalam departemen pertama ditambah dengan unit started in process dikurang dengan ending units in process departemen pertama. Maka kita akan mendapatkan unit yang ditransfer terhadap departemen kedua dari departemen pertama. Kemudian dalam proses costing system terdapat beberapa jenis arus produksi. Jenis yang pertama yaitu sequential product flow, di mana pada jenis arus produksi ini tidak terjadi penambahan bahan langsung. Dia penggunaan bahan langsung hanya pada saat departemen pertama atau pada saat produksi pertama. Contohnya yaitu di sini ada pembuatan kue kering, di mana pada departemen pertama atau departemen mixing menggabungkan semua bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian pada departemen kedua melanjutkan proses produksi dari departemen pertama dengan melakukan shaping atau pembentukan. Kemudian yang selanjutnya itu departemen ketiga yaitu salting atau penghiasan, dan yang selanjutnya yaitu baking atau pemanggangan, dan departemen terakhir yaitu packaging. Dan kemudian setelah departemen kelima maka akan dihasilkan persediaan barang akhir, di mana pada sequential product flow ini dia harusnya sejajar, artinya berproses departemen 1, departemen kedua, departemen ketiga, departemen keempat, departemen kelima hingga menghasilkan barang jadi. Sedangkan pada parallel product flow dia menggunakan sistem paralel, artinya beberapa departemen dapat bekerja secara bersamaan. Contohnya yaitu di sini ada perusahaan, yaitu contoh dari perusahaan television, di mana di sini departemen cutting dan wiring dapat bekerja secara bersamaan karena tidak mengganggu proses produksi. Kemudian setelah departemen tersebut bekerja, maka akan dikombinasikan proses produksi ataupun hasil proses produksi departemen. Yang selanjutnya akan dibawa kepada departemen ke-6 yaitu packaging. Dan selanjutnya akan menghasilkan barang jadi. Dan arus produksi yang terakhir yaitu selective product flow. Pada selective product flow ini terdapat beberapa jenis produksi atau varian produk dalam satu bahan baku. Sebagai contoh yaitu pada industri perminyakan atau petroleum, di mana dengan bahan baku minyak dapat menghasilkan gasolin, heating oil, dan kerosene. Biasanya pada perusahaan ini jumlah produksinya itu berdasarkan produk apa, jenis produk apa, atau varian produk apa yang paling menguntungkan untuk perusahaan tersebut, maka ia akan memproduksi lebih terhadap produk tersebut. Namun jika produk tersebut tidak terlalu menguntungkan, maka dia akan tetap memproduksi, namun tidak sebanyak produk yang menguntungkan perusahaan tersebut. Jadi di antara tiga arus produksi ini perbedaannya yaitu kalau untuk sequential product flow
tidak terjadi penambahan bahan langsung di departemen selanjutnya. Sedangkan kalau parallel product flow, terjadi penambahan bahan langsung pada departemen selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu pada selective product flow, dia menggunakan sistem pilihan, yaitu pilihan variasi apa yang akan diproduksi lebih banyak, lebih sedikit, ataupun dalam artian quantity dari produksi tergantung pada nilai yang diberikan terhadap produk tersebut untuk perusahaan. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan tentang the cost of production report atau laporan harga pokok produksi. Laporan harga pokok produksi merupakan analisis dan kegiatan di pusat biaya departemen untuk periode tersebut. Semua biaya yang dibebankan kepada departemen atau pusat biaya disajikan, selain biaya total dan biaya unit. Setiap elemen biaya dapat dicantumkan secara terpisah, baik pada laporan atau pada jadwal pendukung. Jumlah detail tergantung pada kebutuhan perencanaan dan pengendalian manajemen. Laporan produksi merupakan sumber ringkasan entry jurnal untuk periode tersebut. Laporan biaya produksi untuk setiap departemen dapat disiapkan dengan mengikuti pendekatan 4 langkah. Setiap langkah mewakili jadwal terpisah dan keempat ulas bersama-sama merupakan laporan biaya terproduksi. Langkah pertama yaitu adalah memperhitungkan aliran fisik unit atau jadwal kuantitas. Langkah kedua yaitu hitung unit produksi yang setara atau jadwal produksi setara. Langkah ketiga itu akumulasi biaya secara total dan per unit untuk dipertanggungjawabkan oleh suatu departemen atau jadwal biaya untuk akun. Langkah keempat itu adalah alokasi biaya yang terakumulasi ke unit yang ditransfer keluar atau masih dalam proses atau biaya yang dihitung untuk jadwal. Terima kasih. Baiklah, pada materi keempat atau bagian keempat yaitu mengenai direct material added after the first department. Material langsung setelah penambahan departemen pertama. Banyak operasi manufaktur memerlukan bahan langsung hanya di departemen pemprosesan awal. Departemen berikutnya umumnya menambahkan tenaga kerja langsung dan overhead pabrik atau biaya konversi, tetapi tidak ada bahan tambahan langsung. Beberapa operasi manufaktur bagaimanapun membutuhkan penambahan bahan langsung di departemen berikutnya. Bahan-bahan langsung yang ditambahkan setelah departemen pertama mungkin memiliki efek berikut pada unit dan pada biaya. Yang pertama, tidak ada peningkatan dalam unit tetapi peningkatan biaya, misalnya penambahan ban ke dalam produksi mobil. Yang kedua, peningkatan dalam unit tanpa kenaikan biaya, misalnya menambahkan air saat memproduksi cat latex jika perusahaan tidak dikenakan biaya untuk biaya air yang digunakan. Yang ketiga, kenaikan dalam unit dan biaya, misalnya menambahkan gula saat memproduksi minuman. Ada beberapa situasi yang dihadapi. Yang pertama, situasi tidak ada peningkatan unit.
Jika penambahan bahan langsung dilakukan setelah departemen pertama dan jumlah unit yang diproduksi tidak bertambah, tidak ada perubahan prosedur yang diikuti untuk menyiapkan laporan biaya produksinya. Departemen selanjutnya yang menambahkan bahan langsung akan menghitungnya dengan cara yang sama seperti pada biaya konversi. Situasi kedua dan ketiga, yaitu pada saat peningkatan unit. Dalam proses manufaktur yang menggunakan berat atau volume untuk mengukur unit produksi, penambahan bahan langsung di departemen berikutnya biasanya akan berdampak pada peningkatan jumlah total dan kemungkinan biaya total. Asumsikan bahwa jika suatu produk diukur dalam galon atau volumenya, di Departemen A menempatkan 6.000 galon ke dalam proses dan selama sebulan mentransfer semua 6.000 galon ke Departemen B. Jika Departemen B menambahkan 2.000 galon bahan lain, sekarang bertanggung jawab atas 8.000 galon unit. Bergantung apakah bahan tambahan memiliki biaya total dan biaya unit yang dapat ditingkatkan. Unit asumsi bahwa Juice Apple Drink Company menggunakan proses manufaktur, aliran konstan dan memiliki dua departemen berikut. Yang pertama, Departemen 1 menghilangkan jus yang komposisinya yang terbuat dari apel. Dan yang kedua, atau Departemen 2, menambahkan gula dan air dan mengemas jus ke dalam wadah plastik sebanyak 10 galon untuk digunakan di restoran. Berikut ini berkaitan dengan Departemen 1 dan 2. Berikut adalah contoh perhitungannya. Demikianlah hasil presentasi kami mengenai proses cost 1, nature, and karakteristik. Kami berharap materi yang telah kami bawakan dan sampaikan boleh menjadi pembelajaran dan bekal mahasiswa khususnya dalam bidang akuntansi di masa yang akan datang. Sekian dari kami, terima kasih.